Salam, perkenalkan nama saya Yance Fransina Alnabe, NIM 01/2019-0439, kelas L semester 5. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu strategi pembelajaran. Sini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu tugas tentang strategi penyampaian, pengelolaan, kuesioner atau bertanya. Strategi penyampaian, pengelolaan, kuesioner atau bertanya. A. Strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Langkah-langkah strategi penyampaian adalah: 1. Strategi simultan. 2. Strategi penyampaian fakta. 3. Strategi penyampaian konsep. Strategi penyampaian simultan merupakan penyampaian materi pembelajaran lebih daripada satu, maka strategi penyampaian simultan adalah materi secara keseluruhan. Sedangkan strategi penyampaian fakta adalah strategi penyampaian pembelajaran termasuk jenis fakta seperti waktu, tempat, dan peristiwa. Strategi penyampaian konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian dan mempelajari konsep agar peristiwa dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Yang berikut itu tujuan. Tujuan strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan komponen variabel untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada pembelajar, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar. Strategi penyampaian menurut Degeng, komponen strategi penyampaian ada 3, yaitu yang pertama, media pengajaran, yang kedua, interaksi siswa dengan media, yang ketiga, bentuk belajar mengajar. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah pertanyaan. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah. Strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect Busby-Merion. Pembelajaran tidak langsung memperhatikan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan penyelidikan penggambaran berdasarkan data. Yang berikut strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Strategi pengelolaan. Strategi merupakan perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Jadi strategi pengelolaan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seseorang guru dalam menciptakan dan memperhatikan kondisi kelas agar tetap kondusif sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. 1. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan merupakan proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. 2. Fungsi pengelolaan. Tahap dalam melaksanaan pengelolaan atau manajemen adalah: 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, 3. Pelaksanaan atau acting, 4. Evaluasi atau evaluation. 3. Strategi pengelolaan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaannya yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian yang digunakan selama proses pembelajaran. Strategi pengelolaan dalam pembelajaran meliputi: A. Penjadwalan,
penggunaan strategi pembelajaran. B. Pembuatan catatan kemajuan belajar siswa. C. Pengelolaan motivasional. D. Kontrol belajar. 4. Tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. 1. Merancang tujuan belajar. 2. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. 3. Memimpin yang meliputi memotivasi dan mendorong siswa. 4. Mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana semestinya atau belum. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran. 1. Kurikulum. 2. Gedung atau sarana kelas atau sekolah. 3. Guru. 4. Murid. 5. Lingkungan sekitar. 6. Media yang digunakan. Berikut yaitu strategi pengelolaan. Istilah strategi menurut bahasa adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pada awalnya strategi berasal dari istilah kemiliteran, yaitu usaha yang mendapatkan posisi yang menguntungkan dan tujuan yang dicapai. Strategi pembelajaran atau planet question merupakan strategi yang ditujukan untuk membantu seseorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelumnya kepada siswa atau mahasiswa. Pada hakikatnya, belajar adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dan keingintahuan setiap siswa. Sedangkan menjawab pertanyaan menunjukkan kemajuan seseorang kita dianjurkan untuk bertanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu bertanya akan sangat berguna dalam suatu pembelajaran karena dapat 1. Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. 2. Membangkitkan minat siswa untuk belajar. 3. Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 4. Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan. 5. Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu. 3. Langkah-langkah pelaksanaan question student have. Question student have merupakan salah satu model pembelajaran aktif dari sekian banyak pembelajaran aktif yang dianggap dapat meningkatkan aktivitas dan berhasil belajar siswa. Langkah-langkah pelaksanaan question student have adalah sebagai berikut. 1. Bagikan kartu atau kertas kosong kepada setiap siswa. 2. Mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. 3. Putarlah kartu tersebut secara jarum jam ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. 3. Putarlah kartu tersebut searah jarum jam ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya. Setiap siswa harus membacanya dan memberikan tanda checklist pada kartu itu. 4. Saat kartu kembali kepada penulisnya, setiap peserta telah memeriksa seluruh pertanyaan kelompok tersebut. 4. Jenis-jenis pertanyaan. Untuk memudahkan dan tercapainya tujuan penggunaan strategi question student have, maka penting untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaan, di mana menurut taksonomi Bloom terdiri dari 1. Pertanyaan pengetahuan, 2. Pertanyaan pemahaman, 3. Pertanyaan penerapan, 4. Pertanyaan analisis, 5. Pertanyaan sintesis, 6. Pertanyaan evaluasi. 5. Kelebihan dan kelemahan strategi question student have. Secara umum, setiap strategi dalam pembelajaran mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Begitupun dengan strategi question student have. Yang pertama, kelebihan. 1. Dapat menarik dan merumuskan perhatian siswa sekalipun keadaan kelas ramai atau siswanya punya kebiasaan bergurau.
saat pembelajaran berlangsung karena siswa dituntut mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab pertanyaan. 2. Dapat merangsang siswa melatih mengembangkan daya pikir dan ingatannya terhadap pembelajaran. 3. Mampu mengembangkan keberaniannya dan keterampilan siswa dan menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Kelemahan pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelum keadaannya kelas ramai atau siswanya punya kebiasaannya bergurau. Saat pelajaran berlangsung, waktu yang dibutuhkan sering tidak cukup karena harus memberi kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. 2. Siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan, siswa kadang merasa pertanyaannya salah atau sulit mengungkapkannya. Terima kasih.